I party like a rock star. Looking like a movie star. I play like an all-star. Dancing like a shining star. Yo guys, selamat datang di channel Spoiler Anime, membahas anime dari awal sampai tamat. Sebelum video dimulai, ternyata High School DxD ada 25 jilid toh. Phew, oke lah. Di video kali ini kita akan membaca seluruh alur cerita light novel High School DxD jilid 21 part 9. Sekaligus penutup dari seri jilid 21. Oke, let's begin. Issei mendarat di pulau tak berpenghuni, tepatnya di atas bukit berbatu di pulau itu. Dan ya, di sana Apophis menyambut Issei dengan senyum menyeringai. Kalau kalian tidak tahu senyum menyeringai, ya kayak gini nih contohnya. Di sini Issei paham kalau Apophis ini sangatlah kuat, bisa dibilang setara dengan Chrome. Tidak banyak omong, Issei langsung terbang ke arah Apophis sambil menembakkan Dragon Shoot. Apophis hanya diam saja diserang seperti itu. Dan saat Dragon Shoot mengenai tubuh Apophis, tiba-tiba Dragon Shoot menghilang bersama aura kegelapan milik Apophis. Seperti yang saya bilang, para petarung kelas atas punya skill untuk membatalkan serangan musuh. Di sini, Issei ingat perkataan Azazel. Ya kalau Apophis ini mampu mengendalikan cahaya dan kegelapan. Skill kegelapan dipakai untuk menetralkan serangan musuh. Dan skill cahaya untuk mengendalikan cuaca gitu, mungkin. Mirip-mirip Dolio dong. Tiba-tiba aura kegelapan muncul di sisi kiri dan kanan Issei. Merasakan bahaya, Issei langsung terbang ke atas. Tapi sayapnya terkena sedikit aura kegelapan. Dan yang terjadi adalah sayap Issei meleleh. Aura kegelapan itu selain mampu menetralkan serangan, juga mampu melelehkan sesuatu. Berbahaya sekali. Lalu Issei menembakkan Dragon Shoot secara terus-menerus ke arah Apophis. Dan Apophis membalas dengan peluru kegelapan yang membuat serangan mereka berdua saling menetralkan. Tapi serangan Apophis jauh lebih banyak dari Issei. Jadi Issei berusaha keras menghindari setiap peluru kegelapan itu. Hal itu membuat Issei merinding, mengingat sedikit sentuhan saja mampu melelehkan armor naga merah miliknya. Di sini Issei bingung, disihir gak bisa, apalagi dipukul. Ya jelas, karena aura kegelapan yang mengelilingi Apophis sekarang sangatlah berbahaya. Kalau tangan Issei menyentuhnya, bisa ambiar nanti. Di sini Apophis mengatakan, dirinya sudah tidak sabar dan ingin segera menang. Lalu dia menutup seluruh pulau dengan kegelapan. Drake mengatakan itu sangatlah berbahaya kawan. Dan ya, ini adalah teknik pengendalian cuaca milik Apophis. Lalu, aura kegelapan mulai meresap ke tubuh Apophis. Perubahan ini mirip seperti Gasper mode Balor. Tapi Apophis ini perubahannya edan. Kini Apophis terbang sambil diselimuti kegelapan yang terus melebar. Dan ya, kini Apophis sudah masuk ke mode naga yang memiliki panjang 100 meter. Wow, setengah ukuran Jabberwock dong. Di sini Drake mengatakan kalau Apophis setara dengan Heavenly Dragon. Emang bener sih, setara Chrome kan dia ya. Ya kalau kalian ingat gitu kan, si Chrome aja kan setara dengan Heavenly Dragon. Tapi sementara si Drake ini kan kekuatannya masih banyak yang disegel gitu. Jadi pertarungan ini akan jadi sangat berat. Lalu Apophis mulai merendam Issei dengan air berwarna hitam, yang tentu itu akan sangat berbahaya. Issei galau, kalau seperti ini terus dia bisa mati. Kalau dia pakai Infinity nggak ada bedanya dengan mati, jadi harus gimana ini? Tapi Issei mengatakan pada Apophis kalau dia tidak ingin memakai kekuatan Infinity, melainkan akan bertarung sekuatan naga. Lalu dia memboost dirinya 12 kali dan menembakkan Dragon Shoot secara membabi buta. Tapi dengan segera, setiap Dragon Shoot menghilang saat menyentuh tubuh Dragon Apophis. Tidak berhenti sampai di situ, kini Issei mengeluarkan Ascalon dan melesat terbang ke arah Dragon Apophis dan menyabetkan pedangnya. Tapi terlihat tidak ada damage yang berarti. Namun, serangan Ascalon tidak diblok oleh Apophis. Lalu Issei memakai Triana Benteng dan memakai Solid Impact Booster plus Ascalon ditambah Penetrate. Bam, sedikit damage terjadi. Tapi di sisi lain, pulau sudah benar-benar terendam oleh air hitam, bahkan hingga ke punggung Issei. Tidak berhenti sampai di situ, air hitam itu berubah bentuk menjadi cambuk dan menghantam Issei berkali-kali. Untungnya, Issei bisa menghindar karena dia terbang.
Tapi Apophis melihat kesempatan dan meludahkan cairan hitam dari mulutnya, membuat armor Issei sedikit meleleh. Issei lengah, dan akhirnya cambuk air hitam mengenai badannya, menembus hingga perut Issei, membuat Issei terjatuh dan tenggelam di dalam genangan air hitam. Sensasi air ini nggak normal, karena anjir lah ini air tapi tajam gitu kan, nusuk-nusuk ke dalam badan. Dan rasa sakit mulai menjalar ke setiap tubuh Issei. Issei mengeluarkan air mata Phoenix pemberian Raphael. Tapi percuma, ternyata air mata Phoenix telah terkontaminasi dan tidak dapat digunakan. Di sini Issei menatap Apophis yang perlahan terbang ke arah dirinya. Dan armor Triana mulai lepas. Issei sangat kesal dengan situasi saat ini. Dan terlihat sesuatu terjatuh perlahan. Itu adalah jimat pemberian ibunya, yang ternyata berisi foto masa kecil Issei. Merasa banyak hal yang harus dilindungi, dan dia juga tidak ingin mati di sini, ya setidaknya jika dia mati, dia harus mati bersama musuh di depannya. Issei langsung merapal mantra Infinity, dan suara Opis juga menggema di sana. Seketika, suara gema terdengar dari seluruh tubuh Issei, dan kini armor merah plus hitam membalut tubuh Issei. Dragon Infinity Drive sudah diaktifkan. Di sini Issei mengatakan, ini adalah terakhir kalinya dia memakai kekuatan Dragon Deviation. Deification. Sesaat setelah berubah, Issei langsung memukul Apophis tepat di wajahnya dan terdengar suara Dragon Infinity Dragon dari armornya. Hal itu membuat Apophis terdorong mundur, tapi Apophis tidak semudah itu dikalahkan woi. Kini dia melancarkan serangan dari mulutnya. Issei membalas dengan Infinity Dragon Shoot. Tapi percuma, dengan mudah serangan Issei terdorong. Dan bagian dari Infinity Armor meleleh. Lalu Apophis kembali menyiapkan serangan lagi. Kini dia mengumpulkan aura kegelapan di mulutnya, yang sangatlah besar. Di sisi lain juga, Issei mengeluarkan aura Infinity di dadanya. Dan Infinity Blaster ditembakkan. Tapi serangan mereka berdua beradu dengan seimbang. Lalu Apophis kembali mengumpulkan 4 bola aura hitam dan ditembakkan ke arah Issei. Dan Issei merespon dengan mengeluarkan 4 meriam Infinity Blaster. Dan keempat serangan itu beradu sekali lagi. Tapi Issei tidak berhenti sampai di situ. Kini dia mengeluarkan semua aura dan tenaganya, memboost dirinya hingga ke batas maksimal. Dan Longinus Smasher dikeluarkan. Seketika mendorong ke 5 serangan tersebut ke arah Apophis. Kini Issei kehilangan semua tenaganya dan terjatuh lemas, juntai seperti layangan putus. Tapi di sisi lain, pulau perlahan kembali normal dan air hitam pun surut. Di sisi lainnya lagi, Apophis, sang naga kegelapan, sudah terbaring lemas. Di sini Issei menanyakan sesuatu pada Apophis. Ya kalau Apophis ini sangatlah jujur dan baik hati, bahkan saat pertarungan ini. Dan Apophis menjawab kalau itu adalah tugas dari Evil Dragon, yaitu membuat kekacauan dan akhirnya dikalahkan oleh pahlawan. Jujur aja saya nggak paham ini sama pola pikir si kadal yang satu ini. Lalu Apophis mengatakan, Issei, lawanlah aku suatu hari lagi. Nanti, sekali lagi. Setelah mengatakan itu, Apophis menghilang. Tubuhnya menjadi debu dan tertiup angin. Issei terdiam sejenak. Tiba-tiba Drake mengatakan ada sesuatu yang datang. Dan itu adalah perwujudan dari Trihexa yang menyerupai manusia. Wow, di sana juga ada Sarzik. Dan faktanya, Trihexa menyukai Issei loh. Kok bisa gitu kan? Tapi Sarzik mengatakan kalau dirinya harus mengalahkan inti Trihexa ini. Ya karena penghalang yang mengelilingi pulau ini tidak akan lenyap sebelum Trihexa dikalahkan. Lalu Sarzik mengumpulkan aura Crimson yang sangatlah besar, membuat pulau berguncang. Di sini, Sarzik melancarkan serangan yang setara dengan bintang penghancur bertubi-tubi ke arah Trihexa. Dan ya, Trihexa versi manusia ini nggak kuat-kuat amat kayaknya. Setiap serangan-serangan Sarzik itu membuat anggota tubuh Trihexa lenyap. Ya tentu sih bisa regenerasi. Lalu Drake membuka salah satu segel skill miliknya sekali lagi, yang saya beri nama aja Flame Inferno atau api lahar gitu ya, atau api neraka. Ya udahlah. Intinya api orange yang setara dengan Amaterasu yang nggak akan hilang sebelum targetnya lenyap. Dan seketika Issei pun melepaskan Flame Inferno, membuat Trihexa terbakar menjadi abu. Di sini Trihexa terbakar terus-menerus bersama dengan pulau. Dan ya,
meski sudah jadi abu. Iya, terus regenerasi anjir, kok bisa gitu kan. Di sisi lainnya lagi, Issei sudah tidak kuat dan armornya lenyap seketika, membuat Issei terjatuh bebas ke tanah. Darah pun mulai mengalir deras seperti sebelumnya. Lalu Sarzik memanggil semua bidaknya memakai sebuah sihir. Dan ya, sepertinya di sini Sarzik mencoba melakukan sesuatu yang gila. Ini sastra sih, jadi agak membagongkan gitu dan sulit dimengerti. Lalu, para petinggi iblis muncul satu persatu bersamaan dengan tubuh asli Triheksa yang tentunya segede gaban sambil diselimuti ribuan sihir milik Rosewise. Dan ya, Sarzik terus saja meminta maaf, sebenarnya ada apa sih ini? Ternyata Sarzik bersama dewa-dewa dan petinggi iblis bersama Mikhail, Azazel, dan banyak petinggi lain akan membawa Triheksa ke dimensi lain dan menyegel Triheksa bersamaan dengan mereka. Apa? Jadi intinya mereka akan mengorbankan diri gitulah. Sarzik itu tidak khawatir dengan nama Lucifer ya karena ada Vali. Dan untuk gelar Raja Iblis selanjutnya atau Mao, Issei, kaulah Mao yang baru, kata Sarzik. Issei ingin membalas perkataan Sarzik, tapi tidak bisa. Tenaganya sudah benar-benar habis. Bahkan membuka mata pun sulit. Dan Sarzik terus menyampaikan pesan-pesan terakhir pada Issei. Dan akhirnya Sarzik menghilang, bersamaan dengan kesadaran Issei yang kini lenyap. Entah berapa jam, berapa hari, ataupun berapa minggu, akhirnya Issei terbangun di rumah sakit tempatnya dirawat dulu. Di sana sudah ada Vali, dan ya alasan Vali tidak ada di pertempuran tempo hari adalah karena dia bertempur di tempat yang berbeda bersama dengan Slash Dog. Ya kalau kalian ingat, Triheksa itu kan muncul di berbagai tempat gitu. Dan ya, ternyata Issei sudah berhasil memakai kekuatan Infinity tanpa risiko. Adalah karena berkat Opis. Tapi efek sampingnya adalah Opis menjadi seperti ini. Ya Opis bukan maskot lagi dong. Di sini Vali menjelaskan kalau Issei tidak terkena efek samping Infinity. Yang kedua itu adalah karena efek sampingnya itu dibebankan pada Opis. Dan yang terjadi adalah Opis menjadi nesan. Jadi gede isi Opisnya. Dan ya faktanya untuk saat ini Issei bisa memakai Infinity seenak jidat dia gitu. Seperti Triana. Hanya saja kekuatan Infinity nggak sehebat yang tadi gitu. Tapi tetap aja sih kekuatan Infinity lebih kuat dari Triana. Tapi kabar paling mengejutkan tidak hanya sampai di situ. Para petinggi, Azazel, Sarzik, dan yang lain kini mengorbankan dirinya untuk menyegel Triheksa. Dan untuk lolos butuh waktu lebih dari 10.000 tahun. Dan High School DxD Jilid 21 ditutup dengan Issei yang memantapkan hatinya untuk melindungi dunia dengan nama Two Heavenly Dragon bersama Vali. Tamat. Oke, thanks for watching and titik. Bye-bye.